Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian di hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan kelancaran dalam setiap belajarnya. Dan untuk kali ini senang sekali saya bisa bertemu lagi di tutorial Microsoft Office Word. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai paragraf yang ada di Microsoft Office Word. Baik, langsung aja kita akan berikan tutorialnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke, baik, terima kasih untuk dukungannya. Kita akan langsung bahas tentang paragraf ya. Jadi di sini saya sudah sediakan 3 buah paragraf ya. 3 buah paragraf di mana nanti kita akan atur paragrafnya. Nanti yang akan kita bahas adalah tentang perataan teks dan juga line spacing ya. Di sini ada 4 jenis perataan teks. Yang pertama adalah rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga rata kanan kiri. Untuk shortcutnya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Bagaimana cara ini gitu, Ctrl L ya. Jadi misalkan kita pilih dulu sebuah paragraf ya, klik 3 kali atau 2 kali di sini. Kemudian kalian tinggal pilih, misalkan paragraf pertama itu rata kanan seperti ini. Kemudian paragraf kedua misalkan rata tengah. Untuk yang rata kiri itu otomatis pada saat kita mengetik itu dia akan rata kiri dulu ya. Jadi sebelum pengaturan secara default itu perataan teksnya pasti rata kiri. Nah, ini kita coba rata kanan kiri ya. Rata kanan kiri. Jadi yang pertama rata kanan, rata tengah untuk paragraf kedua, kemudian rata kanan kiri untuk paragraf ketiga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk perataan teks. Kemudian yang kedua kita bahas adalah tentang line spacing. Line spacing ini adalah jarak antara baris dengan baris berikutnya. Contoh, untuk secara sebelum diedit itu pasti line spacingnya adalah 1,15. Untuk Word 2013 sampai ke sini itu biasanya sudah otomatis 1,15. Nah, biasanya kan kita tergantung kebutuhan ya. Terkadang kita membutuhkan spasinya 1,5 seperti ini. Ya, jadi jaraknya agak renggang ya. Biasanya untuk penulisan laporan dan lain sebagainya itu untuk makalah biasanya 1,5. Kemudian ada 1,0 seperti ini. Dan juga 2,5 sampai 3 begini. Untuk shortcutnya sudah kita bahas kemarin, Ctrl1 untuk spasi 1, kemudian Ctrl2 untuk spasi 2, dan Ctrl plus 5 itu untuk spasi 1,5. Nah, gimana kalau misalkan spasinya berbeda? Contohnya misalkan inginnya 1,4. Bagaimana caranya? Klik ini line spacing option. Kemudian di sini line spacingnya kalian bisa ketik sendiri di sini ya. Kan 1,4 sini, 1,4 di sebelah sini, kemudian oke. Nah, tadi di paragraf tadi ya, di paragraf tadi itu ada namanya spacing after ya, spacing after. Ini secara acara normal itu spacing afternya itu 10 poin ya, 10 pt. Itu contohnya seperti apa ya? Misalkan ini teks.
ini adalah teks. Pada saat kita enter, nah ini kan spasinya 1,15 ya. Pada saat di enter itu spacing afternya atau spacing after itu 10 poin. Jadi jaraknya itu cukup jauh pada saat di enter. Ya, antara ini dan ini jaraknya cukup jauh. Nah, untuk membuatnya tidak terlalu jauh itu kalian atur di line spacing afternya itu misalkan 0. Nah, jadi sekarang jaraknya tidak terlalu jauh. Ini adalah teks kedua. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan sebelum diatur, ini misalkan tadi masih 10. Nah, masih 10. Maka pada saat di enter, maka paragraf berikutnya itu jaraknya lumayan jauh. Ya. Sehingga ini kalau misalkan kalian ingin mengetik teks sebanyak itu, biasanya itu akan menghabiskan banyak kertas ya. Jadi kalau misalkan ingin lebih hemat lagi, kalian coba atur aja spacing afternya itu 0. Nah, nanti baru kalian atur nih line spacingnya kayak gitu. Ya, cukup paham ya mengenai perataan teks dan juga line spacing. Kemudian ada lagi yang namanya shading ya. Shading ini untuk mewarnai belakang teks. Seperti ini. Misalkan kita pilih warna biru seperti ini ya. Teksnya kasih warna kuning. Ini namanya apa tadi? Shading ya, shading. Kita Ctrl Z dulu. Kita ulangi untuk shading. Nah, shading itu berlaku hanya untuk teks yang kita seleksi aja ya. Kalau misalkan kita CTRL-A, Ctrl-Alt ya, kemudian kita shading, maka semuanya ada shadingnya. Tapi kalau misalkan hanya paragraf pertama aja, maka di paragraf pertama aja diberikan shading kayak gini. Kayak gitu. Yang kemudian adalah ada namanya border. Kita coba ya seperti ini, lihat tuh. Ini border, kemudian all border, outside border seperti ini. Jadi untuk teks yang sudah kita pilih maka akan dikasih border ya. Nah, bordernya itu hanya usah untuk yang ini, outside. Karena apa? Karena biasanya ini buat tabel ya, tabel. Nah, sedangkan kalau misalkan ingin dibingkai semuanya, maka pilihnya ini, border and shading. Border dan shading seperti ini. Nah, perlu diingat ya, untuk yang shading ini nanti pada saat di print seperti ini ya. Pada saat di print itu ada latar belakangnya atau warna belakangnya. Kita ulangi lagi tadi. Ini ya, border and shading. Ini bordernya box udah ada di sini.
Ini warna bordernya atau warna bingkainya ya. Itu biasanya untuk paragraf ya, untuk paragraf yang kita pilih ini. Tapi kalau yang page border, untuk yang page border itu biasanya satu halaman ya, satu halaman. Ini itu biasanya di luar dari lembar kerja. Contohnya kayak gini. Ya, misalkan kita kasih border yang tebal kayak gini. Oke. Nah, maka bingkainya itu di luar teks. Bedanya tadi kalau yang maaf ya. Kalau yang border itu adalah paragrafnya. Sini. Paragraf yang kita pilih, maka akan dikasih garis pinggir. Sedangkan kalau page border itu satu halamannya dibuat atau ditambahkan page border. Nah, ini kalau misalkan di warna, pilih warnanya aja, kemudian pilih stylenya. Kalau misalkan mau pakai art, itu kalian bisa pilih, misalkan seperti ini. Untuk besarnya pun bisa kalian atur di sini ya. Ini semakin besar, maka ini semakin besar kayak gini. Kalau misalkan kecil, maka semakin kecil kayak gini ya. Ya mungkin kalian pernah lah ya pada saat sekolah SMP atau SMA buat pakai border seperti ini, tapi alangkah baiknya kita ulangi lagi materinya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah shading. Shading ini fill dari satu begini. Tadi sudah shadingnya. Nah, shading. Boleh di-apply to text atau ke paragraf ya. Seperti ini ya. Ya pokoknya kalian kalau sudah tahu fungsi dari ini, maka kalian bebas untuk membuat paragrafnya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Oke, baik, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf pada Microsoft Office Word. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas bullets and numbering. Sampai sini dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.